Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Isnu, kembali lagi bersama Isnu Podcast, yang mana ini adalah sebuah ruang berbagi inspirasi dan refleksi kehidupan. Perkenalkan, saya Selvira Divardinda yang akan menemani sahabat Isnu semua dari awal hingga akhir. Nah, tentunya pada episode kali ini kita akan membahas tema yang mana ini benar-benar dekat sama kehidupan kita semuanya, yaitu terkait membangun ketahanan struktur keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Nah, tentunya nih, sahabat Isnu, keluarga itu bukan hanya tempat pulang, tetapi juga fondasi utama dalam membentuk karakter, nilai, dan masa depan generasi. Namun, di tengah berbagai tantangan zaman saat ini, bagaimana sebenarnya kita bisa memandang keluarga yang kuat, harmonis, dan penuh dengan keberkahan? Nah, untuk itu, telah hadir bersama kita narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Ibu Siti Aminah. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Alhamdulillah. warahmatullahi. Gimana Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Terima kasih banyak ya Ibu sudah hadir dalam acara Isnu Podcast kita kali ini. Nah, oke Ibu, sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih mendalam lagi, mungkin Ibu boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu nih kepada sahabat-sahabat Isnu yang ada di rumah. Oke. Saya sebagai dosen di Universitas Islam Kadiri, kebetulan juga sebagai bendahara di pengurus cabang Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Kota Kediri, juga punya Kriya Curhat Keluarga. Kebetulan saya sebagai direktur Kriya Curhat Keluarga Kota Kediri dan juga sebagai pengurus Majelis Ulama Indonesia. Kebetulan di Komisi Pemberdayaan Perempuan dan Remaja. Jadi materi ini pas sekali untuk anak-anak muda yang mau menikah, juga untuk keluarga, agar keluarga tetap harmonis, sakinah, mawaddah, warahmah. Oke, luar biasa sekali ya, sahabat-sahabat Isnu, yang mana ini memang penting banget untuk kita, apalagi teman-teman atau sahabat-sahabat Isnu yang ingin menjalani pernikahan gitu ya, untuk membentuk keluarga. Nah, oke Ibu, untuk pertanyaan pertama kita langsung aja. Apa yang dimaksud dengan ketahanan keluarga dalam Islam, Ibu? Baik, ketahanan keluarga ini sangat dibutuhkan. Karena ketahanan keluarga ini merupakan suatu kemampuan untuk mengelola sumber daya, baik itu fisik, sosial, psikologis, berlandaskan tauhid dan ketaatan untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi hari ini sangat prihatin sekali karena angka perceraian khususnya di Jawa Timur itu tinggi sekali. Angka yang tinggi itu di kabupaten di Tuban. Kalau Tuban itu tertinggi, kemudian Pasuruan. Di Kota Kediri alhamdulillah sudah mulai menurun. Karena itu upayanya supaya tidak terjadi putusnya perkawinan, maka salah satunya adalah meningkatkan ketahanan keluarga. Oke Ibu. Nah, mengapa sih ketahanan keluarga itu harus kita usahakan gitu di dalam sebuah keluarga? Karena ketahanan keluarga itu adalah pilar utama. Yang perlu diketahui bahwa menikah itu adalah ibadah. Dan ibadah yang paling lama itu ya menikah itu. Maka harus dipersiapkan secara lahir dan batin. Dan pernikahan itu merupakan misakon golido, ikatan yang sangat kuat di dalam membangun keluarga kecil, masyarakat kecil yaitu keluarga, juga efeknya untuk membangun masyarakat khususnya di Kota Kediri ini. Jadi memang ini perlu sekali pilar utama ketahanan keluarga ini. Karena harus ada fondasi-fondasi yang harus dibangun. Ya, salah satunya adalah fondasi spiritual, yaitu agama.
Karena memang menikah itu an-nikahu sunnati kata Rasulullah. Jadi memang perintahnya Rasulullah dan itu diperintahkan oleh Allah agar kita ini menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Oke, Ibu. Nah, biasanya dalam sebuah perkawinan atau sebuah pernikahan itu ada masalah-masalahnya ini, Ibu ya. Nah, masalahnya tuh seperti apa aja sih, Bu, di dalam sebuah perkawinan itu? Baik, angka tertinggi perceraian itu disebabkan karena ekonomi. Dan yang terbanyak itu adalah hulu. Jadi putusnya perkawinan itu ada beberapa ya yang harus diketahui itu. Yang pertama sebab talak. Talak itu suami yang menjahkotkan talak. Makanya talak itu kan ada dua ya, ada talak roja'i, talak yang bisa dirujuk kembali dan ada talak bain. Talak bain itu talak yang tidak bisa dirujuk kembali. Maka kalau mau menikahi mantan istrinya itu maka istrinya harus melakukan masa iddah, kemudian menikah dengan laki-laki lain, kemudian mungkin kalau istrinya ini bercerai dan kemudian melakukan masa iddah boleh dinikah kembali. Itu talak. Yang kedua itu adalah hulu ini tadi. Dan angka ini tertinggi sekali. Indikatornya apa? Faktor ekonomi. Kemudian perselingkuhan. Jadi hari ini banyak para istri itu mohon maaf membandingkan rumah tangganya itu dengan rumah tangga yang lain. Karena mungkin sering lihat status keluarga yang lain gitu ya, temannya update status itu, yang makan bersama di restoran, yang refreshing ke luar negeri, sementara keluarganya tidak. Maka disinilah ketahanan atau fondasi spiritual itu dibutuhkan oleh sebuah keluarga. Dan peran penting di sini itu adalah suami. Jadi suami itu adalah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Sebagaimana yang disampaikan oleh Allah dalam surat At-Tahrim itu, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijarah. Hai orang-orang yang beriman, jaga dirimu. Kalau dalam konteks sebagai seorang suami berarti jaga dirimu, jaga istrimu, jaga anak-anakmu dan keluargamu dari apa? Dari panasnya api neraka. Yang di situ bahan bakunya adalah manusia dan batu yang amat panas. Kemudian ada malaikat yang giladun syidadun, yang pengis dan kejam yang akan menyiksa para ahli nar. Di sini tentunya tugas suami itu sebagai support system di dalam keluarga. Maka suami kalau kita lihat dalam tafsirnya Ali bin Ali Thalib, suami itu seorang yang alibuhum wa adibuhum. Seorang yang bisa mengajarkan ilmu untuk siapa? Untuk istrinya dan untuk anak-anaknya. Maka seorang laki-laki sebelum melakukan pernikahan, dia harus berilmu, tahu dulu ilmunya. Bagaimana sih dalam membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Kemudian yang kedua, peran suami itu sebagai apa? Atibuhum, orang yang mengajarkan akhlak. Untuk siapa? Untuk istri dan anak-anaknya. Saya yakin kalau suami punya peran yang alibuhum wa atibum, maka keluarga itu akan lebih mudah untuk dibangun. Nah ini, membangun yang bagaimana? Ini tadi yang mempunyai fondasi spiritual yang sangat kuat. Artinya apa? Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini ya tadi yang ini. Jadi suami itu support system. Maka untuk menjaga keluarga yang sakinah mawaddah warahmah itu, istri harus dijaga kewarasannya oleh suami. Harus waras istri ini. Kalau istri nggak waras, keluarga itu nggak akan bisa bahagia. Karena apa? Kewarasan atau kebahagiaan seorang istri itu akan nyetrum satu kali kepada suaminya. Nyetrum. Jadi kebahagiaan itu akan nular kepada suaminya. Dan ketika suami itu bahagia, akan 3 kali lipat nyetrumnya kepada anak-anaknya. Maka kalau bisa seorang istri itu harus bahagia.
Tugasnya siapa yang bisa menjaga kebahagiaan itu? Suami. Dari mana? Itu tadi, kesiapan fisik. Fisik itu apa? Sandang, pangan, papan. Dan itu yang harus diberikan suami kepada istrinya. Tentunya sesuai dengan kapasitas kemampuan seorang suami. Dan istri tidak boleh menuntut lebih dari kemampuan suami. Oke, ya gitu sahabat Isnu, yang mana untuk sahabat Isnu yang ingin melakukan pernikahan, yang mana kita harus seleksi dulu lah ceritanya gitu, calon kita ini seperti apa sih, apakah calon kita ini sudah mapan atau mungkin sudah memang udah siap nih, siap untuk menjadi suami, untuk memimpin kita, apalagi di saat kita sudah punya anak gitu ya. Jadi jangan sembarangan gitu ya Bu ya, kalau bisa carilah suami yang memang sudah benar-benar mapan, tidak hanya dari segi cinta ya Bu ya. Biasanya tuh kan ada karena orang menikah tuh karena aku cinta gitu ya Bu ya, padahal kalau misalkan cuman cintanya tuh belum cukup ya Bu ya. Oke Bu, tadi kan kita membahas terkait tentang fondasi spiritualitas nih Bu ya. Nah, bagaimana sih caranya kita untuk membangun fondasi spiritual itu dalam sebuah keluarga ini Bu? Baik, dalam membangun rumah tangga itu harus tahu hak dan kewajiban suami dan istri. Nah, ini. Kewajiban suami itu adalah haknya istri, dan kewajiban istri itu adalah haknya suami. Maka peran suami itu tadi yang saya sampaikan. Bagaimana keluarga itu dibentuk agar keluarga itu taat kepada Allah. Baiti jannati, rumahku itu adalah surgaku. Maka seorang suami tugasnya adalah mengajak istri dan anak-anaknya untuk menuju surganya Allah dan menjauhkan dari panasnya api neraka. Itu yang pertama. Jadi memang agama itu nomor satu di dalam rumah tangga itu. Kemudian yang kedua, yang tadi saya sampaikan, support system. Ketika seorang ibu itu marah, baik itu marah kepada suaminya atau marah kepada anaknya, itu satu kali marah itu berdampak 6 jam. Imun suami atau imun anak itu hilang. Coba bayangkan kalau seorang ibu marahnya itu sehari 2 atau 3 kali. Berapa jam seseorang itu semangatnya hilang dalam hidupnya. Padahal yang harus kita bangun itu adalah semangat, girohnya. Ketika seorang ibu itu bahagia, dampaknya apa? 12 jam. Suami dan anak-anak itu juga bahagia. Maka kunci di dalam membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah selain peran ayah itu juga peran ibu. Makanya ibu itu dikatakan madrasatul ula. Madrasah yang pertama dan utama bagi anak-anaknya. Kuncinya satu, ibu harus bahagia. Kalau seorang istri tidak mendapatkan support system dari suaminya, ada support system dari siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama apa? Tegakkan sholat. Maka kata Rasulullah, perempuan yang solihah itu yang seperti apa? Satu, perempuan yang sholat 5 waktu. Hari ini mohon maaf ya Mbak, perempuan cantik itu sudah dibentuk oleh media sosial. Bahwa cantik itu dari wajahnya. Maka banyak orang yang berlomba-lomba, mohon maaf, memperbaiki wajahnya ini sampai operasi. Jadi yang dikedepankan ini adalah penampilan jasmani. Lupa akan penampilan rohaniahnya. Jadi cantik sudah dibentuk oleh media sosial. Padahal Allah sendiri kalau memberikan nasihat kepada kita semua sebagai seorang muslimah. Definisi solihah itu sudah disebutkan Allah di dalam Al-Quran. Fassolihatu qanitatun hafidhatun lil ghaib bima hafidhallah. Siapakah perempuan yang solih itu? Kata Allah, perempuan yang taat
kepada Allah. Nah, perempuan yang taat kepada Allah itu sudah dijabarkan oleh Rasulullah dalam hadisnya tadi. Satu, perempuan yang sholat 5 waktu. Jadi kalau ada perempuan, kenapa, mohon maaf, menggugat cerai? Karena dia tidak kuat dengan tekanan-tekanan yang ada di dalam rumah tangga. Tekanan apa? Mungkin konflik yang tiada henti. Karena ada putusnya perkawinan itu sebab sikok. Sikok itu apa? Pertikaian antara suami istri yang tidak ada selesainya. Sehingga apa? Tidak didapatkan ketenangan dalam rumah tangga itu. Akan tetapi kalau nasihat Rasulullah itu dilakukan, perempuan itu satu apa? Jaga sholat. Karena sholatnya seorang ibu, sholatnya seorang istri, sholat itu kan intisari dari doa ya. Jadi kalau ada masalah, seorang perempuan tuh nggak usah update di status. Oi suamiku seperti ini. Biasanya kan update di status. Status itu sebenarnya kalau menurut Bu Aminah itu curhatan hati seseorang. Sebenarnya ya. Kan banyak begitu. Iya, betul. Lupa bahwa kita ini punya Allah. Kita menyampaikan bersujud ke bumi, didengar sampai di langit. Lewat apa? Sholat. Jadi masalah apapun itu bisa selesai. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadi kalau ada masalah keluarga, nomor satu solusinya apa? Sholat. Karena sholat itu satu bisa memperbaiki diri kita sebagai seorang perempuan. Inilah ketahanan batiniah yang harus dilakukan oleh seorang istri dan seorang ibu. Supaya apa? Fungsi keluarga itu bisa berjalan dengan baik sesuai dengan tuntunan Allah. Sholat. Sholat itu juga yang bisa memperbaiki hati suami. Dan itu tirakat nomor satu seorang ibu untuk memperbaiki hati anak-anaknya itu lewat apa? Sholat. Tidak ada yang lain. Jadi kalau ada anaknya mungkin nakal gitu ya, mohon maaf. Karena tidak sesuai, kadang anak itu kan tidak sesuai dengan ekspektasi orang tuanya ya. Solusinya dengan sholat. Saya yakin pasti ada jalan keluar. Itu ya. Yang kedua, perempuan itu, riadohnya perempuan itu baca Quran. Hiasi rumahmu itu dengan bacaan Al-Quran. Hiasi Al-Quran itu dengan suaramu yang indah. Maka perempuan itu minimal 1 hari itu harus baca Quran, jangan tidak. Karena ada doa-doa kita yang mungkin tidak kita lafadzkan lewat mulut kita, tapi ada dalam angan-angan kita yang itu bisa dikabulkan oleh Allah lewat bacaan Al-Quran. Makanya pagi itu jangan lepas setelah subuh itu baca Quran. Atau setelah maghrib itu baca Quran. Stop ini gadget. Dan itu harus jadi aturan pakem di dalam sebuah keluarga. Sholat ya sholat. Harus itu. Maka saya tidak setuju kalau mendidik anak itu dengan jangan pakai kata tidak. Biasanya no gitu. Tidak, kalau saya harus pakai kata tidak dalam konteks yang wajib seperti ini. Dalam menanamkan ketaatan kita kepada Allah, dalam membangun keluarga yang keluarga ini bisa sakinah, bisa tenang. Jadi dalam membangun ketaatan ini salah satunya itu Quran. Maka ajarkan Al-Quran, terutama ibu. Ibu itu harus bisa baca Quran. Karena ibu inilah yang nanti akan mengajarkan huruf per huruf kepada anaknya, mengajarkan suratul Fatihah kepada anaknya, dan ini pahala yang luar biasa, jariyah yang luar biasa. Karena apa? Ketika anak itu sudah bisa melafadzkan Al-Fatihah dengan tajwid yang benar, kemudian sholatnya benar, subhanallah, saya yakin akan menjadi anak yang soleha. Itu kedua. Kalau nggak dapat support system dari suami. Harus ahli Quran ibu itu. Yang ketiga, yang ini sering dilupakan. Riadohnya seorang ibu itu dengan puasa. Karena dengan puasa ini ternyata bisa mencerdaskan otak anak. Jadi cerdas itu tidak hanya diukur dari akademiknya. Seorang ibu harus berilmu, harus tahu parenting. Karena apa? Untuk mengetahui bagaimana tingkat kecerdasan anak itu dengan belajar, kita harus punya banyak buku.
kita ikut seminar-seminar itu. Supaya apa? Ilmu itu bisa didapatkan oleh seorang ibu dalam mendidik anak-anaknya. Karena tingkat kecerdasan anak itu kan berbeda. Ada yang nyanyi gitu biasanya di kamar mandi. Oh, anak itu berarti cerdas dalam bernyanyi. Ada yang ketika itu sering tanya aja itu berarti dia cerdas bicara. Kalau ibunya pinter, oh mungkin bisa seperti mbaknya jadi apa ini MC atau presenter, bisa juga jadi seorang mubalighah kalau cerdas bicaranya. Mungkin ada yang anak itu kadang kelotehan gitu, ibunya kan mesti marah kalau kelotehan itu. Iya, betul. Kalau ibunya nggak tahu ilmunya, dimarahi dia. Padahal itu mungkin cerdas bermusik. Ada yang tidak cerdas ini tapi cerdas berhitung, ada juga. Jadi nomor 3 dalam rangka membangun ketahanan keluarga itu dimulai dari anak-anaknya ini ya. Ibunya harus pinter, ibunya harus punya ilmu. Sehingga anak-anak ini bisa dibimbing dengan baik oleh kedua orang tuanya. Ini dalam rangka ini menjaga ketahanan keluarga ini tadi. Riadohnya seorang ibu dengan puasa itu akan mencerdaskan otak. Makanya kan waktu di Pondok Ploso itu ada seorang anak ya yang pintar baca kitab, juara baca kitab di usia yang masih usia 8 tahun. Ternyata ketika ditelusuri ibunya itu ahli puasa. Dan puasanya tahu mbak, puasa tahunan bapak ibunya itu. Jadi anak itu jangan dibiarkan gitu saja. Riadohnya orang tua itu menentukan kesuksesan seorang anak. Itu riadoh dengan puasa. Dan jangan lupa supaya anak itu punya empati, jiwa sosial yang tinggi. Jadi anak yang solih dan solehah itu tidak anak yang sholat 5 waktu saja, tidak. Anak yang puasa, tidak. Jadi anak yang dikatakan solih wal musri, solihah wal musrihah itu selain dia taat kepada Allah, dia juga bisa memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Jadi kalau hanya di rumah, megur sholat toh, nah dia tidak bisa memberikan kemanfaat kepada orang lain. Jadi sedekah itu salah satu cara orang tua supaya anaknya itu punya jiwa sosial, empati yang tinggi kepada orang lain. Itu cara membangun. Itu ya salah satunya. Supaya apa? Fondasi spiritual ini bisa kita bangun di dalam keluarga. Satu itu tadi peran ayah sebagai seorang yang alimuhum wa'adibuhu, seorang ibu perannya sebagai madrasatul ula. Sehingga ketika seorang ibu itu sudah sibuk dengan urusan keluarganya, nah ini tidak akan mungkin dia akan joget-joget di media sosial. Gitu kan? Nah, ini. Ya mohon maaf, melakukan sesuatu yang gak ada manfaatnya gitu loh. Saya bilang joget-joget, Bu Aminah juga pernah. Nah, ini artinya yang melakukan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Jadi kalau anak keluarga itu bisa memberikan kemanfaatan untuk dirinya dan keluarganya, saya yakin akan bisa memberikan kemanfaatan untuk orang lain. Itu ya. Oke. Pertanyaannya mbaknya tadi. Oke, sangat luar biasa ya Bu. Memang dalam sebuah rumah tangga atau dalam sebuah keluarga, dari ayah maupun ibu atau dari suami maupun istri itu memang memiliki perannya masing-masing, yang mana tidak bisa dipungkiri ya Bu ya. Nggak bisa kita hanya dominan ke suami aja atau mungkin ke ayah aja, dan juga tidak bisa hanya mendominasi ke ibu atau ke istri saja, tapi dua-duanya tuh di dalam sebuah keluarga memang perannya sangat penting sekali ya Ibu, apalagi dalam membentuk karakter anak gitu ya Bu ya. Oke, tadi kita sudah membahas terkait fondasi spiritual dalam keluarga. Nah, bagaimana kita membangun ketahanan fisik atau mungkin ketahanan ekonomi dalam sebuah keluarga Ibu? Ya. Sakinah. Untuk mendapatkan sakinah itu yang disiapkan oleh seorang suami itu adalah masalah ekonomi. Jadi ketahanan pangan, nah ini loh, sandang dan papan. Artinya ekonomi ini punya peran yang
sangat dominan kalau menurut Bu Aminah. Selain itu tadi, selain dengan pilar fondasi spiritual itu ada ketahanan fisik, ketahanan ekonomi. Karena mohon maaf, ketika terjadi perceraian, perceraian yang kedua tadi ya, putusnya perkawinan tadi kan, yang kedua itu kan hulu. Hulu itu apa? Istri yang menggugat cerai suaminya. Dan indikatornya adalah masalah ekonomi. Banyak ketika seorang suami itu dalam kondisi kolab itu artinya tidak siap ya secara ekonomi, artinya kadang suami kena PHK. Sementara istri tidak punya pekerjaan. Maka hari ini yang harus disiapkan, suami mengizinkan istri punya kemandirian secara ekonomi. Berkarir itu tidak harus di luar loh. Berkarir itu bisa di dalam rumah. Berbisnis tidak harus keluar rumah. Berbisnis hari ini bisa di dalam rumah. Maka untuk membangun ekonomi itu, kalau suami sudah siap, artinya sudah punya tabungan untuk istri dan anak-anaknya, enggak apa-apa sih. Tidak membolehkan istrinya bekerja. Tetapi kalau suami belum siap, apabila istri mau mandiri secara ekonomi, artinya mau berkarir atau berbisnis, kalau bisa diizinkan. Jangan enggak boleh, kalau enggak boleh ya enggak boleh, berarti enggak boleh. Berarti suami harus siap. Tetapi ketika suami di PHK, istri dalam, inilah kadang terjadinya konflik itu di sini. Karena kebutuhan ekonomi itu tidak bisa ditunda ya. Makan itu kan nggak bisa ditunda. Itu. Pendidikan anaknya juga tidak bisa ditunda. Maka nomor satu yang harus disiapkan itu adalah ini tadi, ekonomi. Artinya harus ada pemasukan di dalam sebuah keluarga itu. Harus siap secara ekonomi. Jangan sampai istri itu menggugat cerai hanya karena suami sedang kolab. Atau ketika istrinya itu mandiri secara ekonomi, harus punya keyakinan ya, bahwa ketika suami kolab itu istri harus bisa jadi backing suami. Jangan sampai malah menggugat cerai. Ada uang abang saya, nggak ada uang abang ditendang. Ini yang terjadi dalam masyarakat kita yang harus kita luruskan. Maka peran istri di sini adalah memberikan support kepada suaminya. Barangkali inilah cara Allah untuk menguji istrinya. Menguji istrinya ini supaya apa? Bisa membantu perekonomian, menitipkan rezeki itu kepada istri. Maka istri harus punya pemikiran seperti itu. Ini ya. Ini salah satunya seperti itu. Jadi kemandirian ekonomi itu mempunyai peran yang sangat penting. Oke Ibu, nah mungkin ini kita beralih ke pertanyaan terakhir nih ya Bu ya. Nah bagaimana sih langkah-langkah yang konkret dalam konsolidasi logis membangun ketahanan dalam keluarga ini Bu? Langkah-langkah konkretnya, pemerintah itu sebenarnya sudah punya program ya, lewat Kementerian Agama. Nah programnya itu apa? 1 BRUN. Nah itu. Dan Bu Aminah sudah melakukan kerjasama ya sebagai dosen agar mahasiswanya itu bisa mendapatkan bimbingan. Ini namanya bimbingan remaja usia nikah. Biasanya dilakukan oleh KUA setempat. Setiap KUA itu pasti ada bimbingan remaja usia nikah. Nah ini program yang disiapkan bagi remaja supaya apa? Siap di dalam memasuki usia nikah. Tujuannya apa? 1, memberikan ini bekal mental. Yang kedua, mencegah pernikahan dini, Mbak. Jadi hari ini angka pernikahan dini di Jawa Timur itu tinggi. Dan yang tertinggi itu di Tuban. 90% kasusnya itu adalah, mohon maaf, hamil duluan. Karena apa? Mohon maaf, biasanya zina itu dilakukan karena dia pernah melihat. Bisa melihat video porno dan lain-lain. Itu faktornya, indikator salah satunya di situ. Kemudian supaya itu tidak terjadi ini, maka perlu ada bimbingan. Kemudian
memberikan pemahaman pernikahan secara ideal sehingga mereka siap di dalam rumah tangga dalam menangani konflik yang terjadi. Ini tujuan dari BRUN. Nah, ini namanya bimbingan remaja usia nikah. Program yang kedua itu dilakukan di sekolah-sekolah, namanya BRUS, bimbingan remaja usia sekolah, sebagai bagian dari inovasi berani, Mbak. Ini namanya inovasi berani. Berani itu apa? Bimbingan, edukatif, kemudian responsif, dan anti nikah dini. Lah ini dalam rangka membentuk karakter anak-anak usia 12 sampai 19 tahun. Tujuannya apa? Satu, menunda pernikahan dini. Karena kalau pernikahan dini terjadi itu dampaknya luar biasa. Stunting, anaknya mungkin lahir prematur. Efeknya itu ya. Kemudian stunting. Maka BRUS ini dilakukan supaya apa? Menghindari pergaulan bebas. Makanya kenapa Rasulullah itu diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Kan hari ini kita bisa melihat ya bagaimana remaja-remaja hari ini. Jadi kalau kita melihat mereka seperti itu, narkoba itu kebanyakan, karena kebetulan Bu Aminah ini sebagai relawan anti narkoba juga ya, dan juga pengurus anti narkoba Indonesia untuk pemberdayaan perempuan dan remaja. Jadi mereka yang kena narkoba, faktornya apa? Salah satu indikatornya itu keluarga yang broken. Maka dengan BRUN dan BRUS ini, remaja hari ini dibekali agar mereka ini satu, mempunyai karakter religius, berarti akhlakul karimah, dan mereka punya life skill. Jadi anak-anak sekarang itu harus banyak beraktivitas yang positif sehingga mereka terhindar dari hal-hal yang negatif termasuk pergaulan bebas. Hati-hati LGBT. Nah, ini sudah marak. Iya, pergaulan bebas itu tidak hanya laki-laki dan perempuan loh. Jeruk makan jeruk juga ada. Laki-laki dengan laki, perempuan dan perempuan. Dan mohon maaf sekarang itu ada yang namanya macan kampus. Macan abu-abu, tahu ya? Iya. Nah, itu. Jadi angka HIV tinggi itu salah satunya itu, dan pernikahan dini itu ada salah satunya pergaulan bebas. Semoga dengan podcast ini bisa bermanfaat untuk anak-anak remaja, mahasiswa-mahasiswi. Saya doakan nanti mendapatkan jodoh yang solih buat wanitanya. Dan yang laki-lakinya mendapatkan jodoh yang solehah wal muslihah. Karena itu pondasi yang utama di dalam membangun ketahanan keluarga, membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Makanya nggak ada Mbak, mahabbah itu nggak ada, adanya mawaddah. Artinya apa? Pernikahan itu harus saling membutuhkan. Mawaddah itu dari kata wadu itu saling butuh. Jadi pernikahan itu saling melengkapi kekurangan. Jangan dilihat kelebihannya tapi melengkapi kekurangan, saling membutuhkan. Maka ketenangan ketika sudah didapatkan sakinah mawaddah, maka rahmat Allah itu akan turun dalam keluarga. Ciri keluarga itu sakinah mawaddah warahmah, sudah tidak ada lagi teriakan-teriakan. Sudah tidak ada lagi marah-marah, yang ada hanyalah senyum kebahagiaan antara suami dengan istri, suami istri dengan anak-anak. Itu yang kita harapkan. Ketika masyarakat kecil itu sudah bahagia, saya yakin efeknya itu kepada lingkungan sekitarnya. Itu jadi semoga kita semua ini bisa menjadikan keluarga kita keluarga yang sakinah. Amin ya rabbal alamin. Oke, Masya Allah sekali nih sahabat Isnu, luar biasa ya insight yang telah diberikan sama Ibu Siti Aminah hari ini. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi kita semuanya dalam membangun keluarga yang tidak hanya harmonis, tetapi juga kuat dan juga penuh keberkahan. Amin. Nah, terima kasih banyak ya Ibu Aminah telah memberikan ilmu dan juga waktu yang sangat luar biasa hari ini ya Ibu ya. Nah, untuk sahabat Isnu, dari perbincangan kita hari ini bisa kita pelajari ya bahwasannya membangun sebuah
keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah bukanlah sesuatu yang instan tentunya, tetapi membutuhkan suatu komitmen, komunikasi, serta nilai-nilai yang terus kita jaga bersama-sama gitu. Nah mungkin segitu dulu, saya Selvira Diva Ardinda pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.